Baik, berikutnya kita masuk ke soal berikutnya, masih tentang penduga rata-rata untuk dua populasi ya. Nah, kita baca untuk soal berikutnya adalah terdapat sebuah sampel acak atau contoh acak berukuran N1-nya 25 yang ditarik dari suatu populasi normal dengan simpangan bakunya sigma 1 sama dengan 5. Berarti ini adalah simpangan baku dari populasinya ya. Menghasilkan nilai tengah sebesar X bar 1 sama dengan 80. Suatu contoh acak lain berukuran N2-nya 36 yang diambil dari satu populasi normal dengan simpangan baku sigma 2-nya adalah 3. Menghasilkan nilai tengah sebesar X bar 2 sama dengan 75, buat selang kepercayaan 94% bagi selisih rata-rata dari kedua populasi tersebut. Nah, baik, kita identifikasi terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, diketahui ukuran sampel dari populasi yang pertama adalah 25, kurang dari 30 ya, kecil, termasuk kecil, berasal dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Dari populasi tersebut, diketahui ternyata standar deviasi populasinya sama dengan 5. Nah, diketahui nilai tengahnya X bar 1, berarti ini adalah rata-rata sampel. Yaitu rata-rata dari 25 sampel ini adalah 80. Ini adalah standar deviasi populasi, ini adalah rata-rata sampel. Kemudian dari sampel dari populasi yang kedua, diambil sampel 36. Ini N2-nya lebih dari 30, berarti ini ukuran sampelnya besar. Yang berasal dari populasi berdistribusi normal, yang diketahui simpangan baku populasinya adalah 3. Ini adalah standar deviasi dari populasinya. Kemudian diketahui nilai tengah X bar 2-nya 75. Ini adalah rata-rata sampel, karena lambangnya adalah X bar. Kemudian kita akan membuat CI-nya untuk selisih dari kedua rata-rata populasi tersebut, di mana tingkat kepercayaannya adalah sebesar 94% ya. Sehingga alfanya adalah 6%. Oke, ini adalah yang diketahui, kita tuliskan ke sini ya. Ini bukan 1 min alfanya ya, tapi ini adalah alfanya 0,06, karena 1 min alfanya adalah 94%. Oke, ini sudah ditulis diketahuinya, sudah betul ya. Kita akan membuat CI-nya, CI 1 min alfanya untuk mu 1 min mu 2. Ingat formulanya? Formulanya, ini kurang tepat juga nih cara menulisnya. Harusnya adalah point estimate plus minus critical value dikali dengan standar errornya dari point estimate-nya. Nah, karena kita membahas dua populasi, maka ini adalah penduga selang untuk dua populasi yang independen lagi ya. Tapi yang diketahui apanya? Yang diketahui varians kedua populasinya. Diketahui sigma 1 dan sigma 2-nya. Nah, karena diketahui sigma 1 dan sigma 2-nya, maka otomatis nanti critical value-nya kita akan menggunakan critical value dari distribusi normal Z. Kita akan menggunakan Z karena sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Tapi kalau sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, karena ada N1 yang kurang dari 30, nanti kita harus menggunakan T ya. Kalau misalkan tidak diketahui. Baik, karena diketahui, maka kita akan masuk ke dalam rumusnya. Point estimate dari mu1 min mu2 itu adalah X bar 1 min X bar 2. Ya, jadi point estimate dari mu1 min mu2 adalah X bar 1 min X bar 2 plus minus Z alfa per 2. Alfa per 2-nya berarti adalah 0,003 ya. 0,003 ya. Dikalikan dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Seperti ini hasilnya kita peroleh
penduga selangnya untuk selisih rata-rata kedua populasi tersebut dengan tingkat kepercayaannya adalah 94%, menghasilkan rentang nilai antara 2,18 sampai dengan 7,82. Artinya, nilai rata-rata untuk kelompok sampel pertama lebih besar dibandingkan dengan rata-rata untuk kelompok sampel yang kedua karena nilai intervalnya itu adalah positif ke positif. Ya. Nah, oke. Nah, untuk melihat ya atau mencari nilai critical value untuk Z-nya, kita bisa lihat dari tabel Z. Tadi kan kita dapatkan nilai tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 94%, berarti alfanya adalah 6%, dan alfa per 2-nya adalah 3%, karena ketika kita membuat menduga selang itu, kita berada di antara dua titik ya. Jadi kalau ini adalah kurva normalnya, berarti di sebelah sini 3%, di sebelah sini juga 3% alfa per 2-nya ya. Yang tengah ini adalah 1 min alfa atau 94%. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya untuk yang di titik kiri maupun di titik kanan atau batas bawah maupun batas atasnya. Makanya rumus dari CI itu selalu point estimate plus minus dikalikan C dikalikan SE, di mana plus minus itu timbul karena dua arah ini ya. Baik, untuk 3% yang sebelah kiri kita cari nilai peluangnya yang 0,03. Nah, jadi ada di sekitar sini ya. Itu nilainya adalah min 1,88. Jadi ada di sekitar min 1,88. Lalu untuk yang sebelah kanannya berarti kita cari lawannya ya, berarti di nilai 0,97. 0,97. Harusnya otomatis ya nilainya ke lawannya nilainya. Nah, dia ada di sekitar sini 0,97, maka nilainya adalah 1,88 untuk yang sebelah kanan. Oke. Nah, itu cara untuk mencari nilai Z atau nilai critical value-nya yang akan kita masukkan ke dalam nilai critical value ini ya. Mungkin demikian untuk penyelesaian soal tersebut. Nah, untuk melihat ya atau mencari nilai critical value untuk Z-nya, kita bisa lihat dari tabel Z. Tadi kan kita dapatkan nilai tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 94%, berarti alfanya adalah 6%, dan alfa per 2-nya adalah 3%, karena ketika kita membuat menduga selang itu, kita berada di antara dua titik ya. Jadi kalau ini adalah kurva normalnya, berarti di sebelah sini 3%, di sebelah sini juga 3% alfa per 2-nya ya. Yang tengah ini adalah 1 min alfa atau 94%. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya untuk yang di titik kiri maupun di titik kanan atau batas bawah maupun batas atasnya. Makanya rumus dari CI itu selalu point estimate plus minus dikalikan C dikalikan SE, di mana plus minus itu timbul karena dua arah ini ya. Baik, untuk 3% yang sebelah kiri kita cari nilai peluangnya yang 0,03. Nah, jadi ada di sekitar sini ya. Itu nilainya adalah min 1,88. Jadi ada di sekitar min 1,88. Lalu untuk yang sebelah kanannya berarti kita cari lawannya ya, berarti di nilai 0,97. 0,97. Harusnya otomatis ya nilainya ke lawannya nilainya. Nah, dia ada di sekitar sini 0,97, maka nilainya adalah
1,88 untuk yang sebelah kanan. Oke, nah itu cara untuk mencari nilai Z atau nilai critical value-nya yang akan kita masukkan ke dalam nilai critical value ini ya. Mungkin demikian untuk penyelesaian soal tersebut. Nah, untuk melihat ya atau mencari nilai critical value untuk Z-nya, kita bisa lihat dari tabel Z. Tadi kan kita dapatkan nilai tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 94%, berarti alfanya adalah 6%, dan alfa per 2-nya adalah 3%, karena ketika kita membuat selang, menduga selang itu, kita berada di antara dua titik ya. Jadi kalau ini adalah kurva normalnya, berarti di sebelah sini 3%, di sebelah sini juga 3% alfa per 2-nya ya. Yang tengah ini adalah 1 min alfa atau 94%. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya untuk yang di titik kiri maupun di titik kanan atau batas bawah maupun batas atasnya. Makanya rumus dari CI itu selalu point estimate plus minus dikalikan C dikalikan SE, di mana plus minus itu timbul karena dua arah ini ya. Baik, untuk 3% yang sebelah kiri kita cari nilai peluangnya yang 0,03. Nah, jadi ada di sekitar sini ya. Itu nilainya adalah min 1,88. Jadi ada di sekitar min 1,88. Lalu untuk yang sebelah kanannya berarti kita cari lawannya ya, berarti di nilai 0,97. 0,97. Harusnya otomatis ya nilainya ke lawannya nilainya. Nah, dia ada di sekitar sini 0,97, maka nilainya adalah 1,88 untuk yang sebelah kanan. Oke, nah itu cara untuk mencari nilai Z atau nilai critical value-nya yang akan kita masukkan ke dalam nilai critical value ini ya. Mungkin demikian untuk penyelesaian soal tersebut. Nah, untuk melihat ya atau mencari nilai critical value untuk Z-nya, kita bisa lihat dari tabel Z. Tadi kan kita dapatkan nilai tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 94%, berarti alfanya adalah 6%, dan alfa per 2-nya adalah 3%, karena ketika kita membuat selang, menduga selang itu, kita berada di antara dua titik ya. Jadi kalau ini adalah kurva normalnya, berarti di sebelah sini 3%, di sebelah sini juga 3% alfa per 2-nya ya. Yang tengah ini adalah 1 min alfa atau 94%. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya untuk yang di titik kiri maupun di titik kanan atau batas bawah maupun batas atasnya. Makanya rumus dari CI itu selalu point estimate plus minus dikalikan C dikalikan SE, di mana plus minus itu timbul karena dua arah ini ya. Baik, untuk 3% yang sebelah kiri kita cari nilai peluangnya yang 0,03. Nah, jadi ada di sekitar sini ya. Itu nilainya adalah min 1,88. Jadi ada di sekitar min 1,88. Lalu untuk yang sebelah kanannya berarti kita cari lawannya ya, berarti di nilai 0,97. 0,97. Harusnya otomatis ya nilainya ke lawannya nilainya. Nah, dia ada di sekitar sini 0,97, maka nilainya adalah 1,88 untuk yang sebelah kanan.
Oke, nah itu cara untuk mencari nilai Z atau nilai critical value-nya yang akan kita masukkan ke dalam nilai critical value ini ya. Mungkin demikian untuk penyelesaian soal tersebut. Nah, untuk melihat ya atau mencari nilai critical value untuk Z-nya, kita bisa lihat dari tabel Z. Tadi kan kita dapatkan nilai tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 94%, berarti alfanya adalah 6%, dan alfa per 2-nya adalah 3%, karena ketika kita membuat menduga selang itu, kita berada di antara dua titik ya. Jadi kalau ini adalah kurva normalnya, berarti di sebelah sini 3%, di sebelah sini juga 3% alfa per 2-nya ya. Yang tengah ini adalah 1 min alfa atau 94%. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya untuk yang di titik kiri maupun di titik kanan atau batas bawah maupun batas atasnya. Makanya rumus dari CI itu selalu point estimate plus minus dikalikan C dikalikan SE, di mana plus minus itu timbul karena dua arah ini ya. Baik, untuk 3% yang sebelah kiri kita cari nilai peluangnya yang 0,03. Nah, jadi ada di sekitar sini ya. Itu nilainya adalah min 1,88. Jadi ada di sekitar min 1,88. Lalu untuk yang sebelah kanannya berarti kita cari lawannya ya, berarti di nilai 0,97. 0,97. Harusnya otomatis ya nilainya ke lawannya nilainya. Nah, dia ada di sekitar sini 0,97, maka nilainya adalah 1,88 untuk yang sebelah kanan. Oke. Nah, itu cara untuk mencari nilai Z atau nilai critical value-nya yang akan kita masukkan ke dalam nilai critical value ini ya. Mungkin demikian untuk penyelesaian soal tersebut.